Kisah pemuda dari kemiskinan menuju kesuksesan. Perjalanan hidup yang penuh rintangan di sebuah desa terpencil. Lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Arya. Arya dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin. Ayahnya seorang buruh tani, sementara ibunya menjual kue-kue kecil di pasar untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari bambu dan beratapkan daun rumpia. Tak ada listrik dan air bersih harus mereka ambil dari sungai di dekat rumah. Arya tumbuh dalam keadaan penuh kekurangan. Baju yang dipakainya adalah baju bekas yang diwariskan dari kakak-kakaknya. Dan sering kali dia tidak bisa makan 3 kali sehari. Sejak kecil, Arya sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan. Dia harus membantu orang tuanya bekerja, mencari kayu bakar di hutan, dan menggembala kambing orang lain demi mendapatkan sedikit upah. Meskipun hidupnya penuh kesulitan, Arya adalah anak yang cerdas dan punya semangat belajar yang tinggi. Namun, dengan kondisi ekonomi keluarganya yang sangat sulit, kesempatan untuk bersekolah tampak seperti sebuah kemewahan yang hampir tidak mungkin. Setiap hari Arya berjalan kaki sejauh 5 km untuk pergi ke sekolah. Dia selalu datang lebih awal, meskipun harus meminjam buku dari teman-temannya karena tak mampu membeli sendiri. Guru-gurunya sering kagum dengan kecerdasan dan semangat belajar Arya. Meskipun demikian, banyak teman-teman sekolahnya yang mengejek Arya karena pakaiannya yang compang-camping dan kehidupan miskinnya. Namun, ajakan itu tak membuat semangatnya surut. Justru semakin keras mereka merendahkannya. Semakin besar tekad Arya untuk mengubah nasibnya. Ketika Arya lulus dari sekolah dasar, dia menghadapi tantangan besar. Apakah dia bisa melanjutkan ke SMP? Biaya sekolah semakin mahal dan orang tuanya tak mampu membiayai. Namun, Arya tidak menyerah. Dia memutuskan untuk bekerja sepulang sekolah, menjadi buruh angkut di pasar, mengumpulkan barang bekas, bahkan menjadi kuli bangunan di akhir pekan. Dengan tekad yang kuat, Arya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk melanjutkan pendidikannya. Di SMP, perjalanan Arya semakin sulit. Setiap hari terasa semakin berat, karena selain harus belajar, dia juga harus bekerja untuk membantu keluarganya. Kadang-kadang, dia tidak sempat makan siang karena uang yang ada digunakan untuk membeli buku dan membayar SPP. Namun, segala kesulitan itu justru membuat Arya semakin kuat. Dia sadar satu-satunya cara untuk keluar dari kemiskinan adalah dengan pendidikan. Ketika Arya lulus SMP dengan nilai yang sangat baik, dia mendapat beasiswa untuk melanjutkan ke SMA terbaik di kota. Ini adalah titik balik dalam hidupnya. Di SMA itu, Arya bertemu dengan banyak orang baru yang memberinya inspirasi dan dukungan. Meskipun tekanan akademik semakin besar dan biaya hidup di kota jauh lebih tinggi, Arya tetap bekerja keras. Dia menjadi guru les bagi anak-anak kecil dan bahkan mengambil pekerjaan paruh waktu di sebuah restoran kecil. Tahun-tahun berlalu, dan Arya berhasil menyelesaikan SMA dengan nilai yang memuaskan. Namun, perjalanan hidupnya masih jauh dari selesai. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa biaya kuliah jauh di luar kemampuannya. Meskipun dia menerima tawaran untuk bekerja penuh waktu di restoran tempatnya bekerja, Arya tetap ingin melanjutkan pendidikannya. Dia ingin masuk ke universitas dan belajar bisnis, impiannya sejak kecil. Akhirnya, kesempatan itu datang ketika Arya mendapatkan beasiswa penuh dari sebuah universitas di Jakarta. Ini adalah peluang yang selama ini dia impikan. Dengan beasiswa itu, Arya pindah ke Jakarta dan memulai kehidupan barunya sebagai mahasiswa. Di sini, tantangan baru menantinya. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang jauh lebih kompetitif, di mana banyak teman-temannya berasal dari keluarga yang kaya dan terdidik. Namun, seperti sebelumnya, Arya tidak menyerah. Dia tetap bekerja keras, menghabiskan malam-malamnya untuk belajar di perpustakaan, bekerja sebagai asisten dosen, dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang dunia bisnis. Saat kuliah, Arya bertemu dengan seorang pengusaha sukses yang menjadi mentor baginya. Sang mentor melihat potensi besar dalam diri Arya dan memberikan kesempatan magang di perusahaan miliknya. Disinilah, Arya mulai mengenal dunia bisnis yang sesungguhnya. Dia belajar tentang bagaimana mengelola keuangan, menjalankan perusahaan, dan menghadapi risiko-risiko dalam dunia bisnis. Arya mulai memahami bahwa kesuksesan bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga soal strategi, jaringan, dan kemampuan beradaptasi. Setelah lulus dari universitas dengan gelar sarjana bisnis,
Arya memutuskan untuk mendirikan usahanya sendiri. Dengan tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun dan dukungan dari mentornya, Arya membuka sebuah usaha kecil di bidang teknologi. Pada awalnya, bisnisnya penuh dengan tantangan. Ada banyak rintangan, dari masalah pendanaan hingga kompetisi ketat dari perusahaan-perusahaan besar. Arya bahkan sempat hampir bangkrut karena salah satu proyek besarnya gagal. Namun, Arya tidak pernah menyerah. Setiap kali dia jatuh, dia bangkit lagi dengan lebih kuat. Berkat ketekunannya, Arya mulai meraih kesuksesan sedikit demi sedikit. Produknya mulai dikenal di pasar, dan banyak investor tertarik untuk berinvestasi dalam perusahaannya. Seiring waktu, bisnis Arya berkembang pesat, dan dia berhasil membangun sebuah perusahaan teknologi yang kini memiliki ratusan karyawan. Kini, Arya telah menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Dari seorang anak desa yang miskin, ia berhasil membuktikan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan tekad yang kuat, siapapun bisa mengubah nasibnya. Arya tidak melupakan asal-usulnya. Dia sering kembali ke desanya, membantu anak-anak di sana untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dia juga mendirikan yayasan yang fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan dan teknologi. Perjalanan hidup Arya adalah bukti bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Tetapi bagi mereka yang berani bermimpi dan bekerja keras, tidak ada yang mustahil. Arya adalah simbol dari harapan, bahwa meskipun kita dilahirkan dalam kemiskinan, dengan semangat yang kuat dan ketekunan, kita bisa mengubah takdir kita sendiri.